Hai teman Motion, di episode cuan kali ini Adit seperti biasa kembali lagi ngobrol sama Mbak Jumiati Partawijaya. Kalau kemarin kita tuh udah bahas, dijelasin juga perihal cara memilih jenis emas dan tempat membelinya untuk investasi. Nah sekarang nih yang gak kalah penting itu bakal bahas tentang portfolio teman Motion. Tapi sebelum dengerin obrolan kali ini jangan lupa dong untuk follow dan kasih rating terbaik kamu di podcast cuan Spotify dan nyalain notifikasinya supaya kamu bisa terinfo tiap ada episode terbaru yang tayang di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Saat mempersiapkan investasi saham, namanya nyusun portfolio itu jadi salah satu langkah yang wajib dilakuin sama investor. Dengan portfolio saham, kamu tuh bisa dapetin return yang signifikan teman Motion. Nah, untuk itu kamu harus cari tahu nih, cara membuat portfolio saham yang tepat dan juga meyakinkan. Lalu apa sih portfolio saham? Apakah ada jenis-jenis portfolio yang dipelajari untuk memudahkan penyusunannya? Dan kenapa itu penting? Coba yuk kita jawab aja barengan sama Mbak Jumiati Partawijaya, Certified Financial Planner dan jurnalis kontan.id. Yuk kita ajak ngobrol bareng ya teman Motion. Halo Mbak Jum. Halo Mas Adit, apa kabar? Puji Tuhan baik. Mbak Jum gimana kabarnya? Baik, walaupun ini agak mendung-mendung dikit ya hari ini ya. Iya, wah tadi aku tuh di BSD tinggalnya dari kemarin tuh hujan. Hujan terus ya? Hujan deras, Padahal udah musim wah. panas ya. Makanya nih, tetap aja tiap hari hujan teman Motion. Tapi nggak apa-apa karena di sini kita bakal bahas sesuatu yang spesial, menarik banget tentang portfolio saham itu sendiri. Tapi sebelumnya nih Mbak Jum, karena di sini pengen Mm-mm, ngebahas dari yang dasar banget, boleh nggak sih mm-mm, kasih tahu portfolio itu seperti apa? Apakah sama kayak portfolio ketika kita mau lamar pekerjaan dan mm-mm. komponennya ada apa aja tuh Mbak Jum? Oke, Eh, portfolio itu mungkin sederhananya gini deh, Adit ya. Mhm mhm. Pernah dengar ini kan, yang bilang bahwa don't put your egg on one basket itu, ya Yes. kan? Nah, kalau dalam konteks ini mungkin kita bisa bilang itu keranjang telur gitu ya. Jadi eh, portfolio itu sekumpulan kita. Jadi kalau kita masuk ke saham, apa ke investasi apapun gitu kan, itu kita jangan masuk di satu saham Oke. atau masuk di satu tools aset Mhm. aset investasi. Udah di situ aja terus. Nah, biasanya gini, kita kan mungkin tertarik dengan saham apa kemarin kripto ya sempat rame ya, Yes. katakanlah kripto gitu kan, wah naik kenceng, masuk semua, jebret semua aset yang kita punya masuk di situ. eh Seperti yang dari kemarin-kemarin kita bilang, dalam investasi itu selalu ada risiko. Oke, returnnya gede, Yes. tapi risiko juga gede. Nah, Mhm pada mhm. saat naik seneng, pada saat turun, kalau kita semua naruh uang kita ada di situ, nggak bisa apa-apa. Yang ada Yes. minus, ya kan? Yang ada uang kita hilang, ya gitu kan. Nah, sedikit saya tarik ke belakang ya Mhm mhm. untuk portofolio ini. Portofolio ini sebenarnya bisa juga nggak cuman saham. Jadi gini, secara besarannya ya, kalau kita Yes. sebagai personal gitu kan, Mhm sebagai mhm. sebagai kita mau apa ya namanya, mau berstrategi untuk berinvestasi gitu kan, Yes. kita ini bisa mengalokasikan portofolio kita, artinya kumpulan aset yang kita mau investasikan itu ke beberapa instrumen, ya Oke. kan? Yang sederhana itu ada tiga sih sebenarnya. Yang paling sederhana itu ya, saham, Mhm. ada di saham, ada di obligasi. Obligasi itu mungkin lebih, kalau kita mau yang paling gampang ya, mungkin lebih ke SBR, Yes. ori kayak gitu Mhm ya, mhm. karena Iya. itu kan masuknya obligasi. Terus ke eh, deposito atau Oke. reksadana pasar uang. Mhm Itu mhm mhm. eh, apa namanya? Kita bisa diferensiasi seperti itu. Kenapa? Gitu pertanyaannya. Kenapa sih kita harus repot-repot milih banyak instrumen gitu kan? Mhm mhm. Eh, itu lebih karena kita mau mengelola risiko, gitu kan? Oke. Tujuannya itu berarti ya Mbak Jum ya? Ya, untuk Mhm. mengelola risiko. Kayak misalnya gini,
mungkin Adit kemarin denger ya, sempat denger di Amerika itu kan sempat gonjang-ganjing nih, Iya, eh, suku bunga The Fed benar. naik tinggi gitu kan, semua pasar pasar saham turun. Nah, pada saat ada sesuatu kejadian makro yang cukup besar, itu semua akan bergerak ke turun satu arah Oke. gitu. Saham, obligasi itu biasanya turun. Tapi Mhm. pada kondisi seperti itu, kita bisa switching ke udah kalau kalau kita khawatir dengan kondisi pasar saham, khawatir dengan kondisi obligasi, kita parkirlah uangnya ini Mhm di mhm. pasar uang, reksadana pasar uang yang biasanya Oke. penempatannya itu di deposito Oh, gitu. I see. Jadi kita ya itu tadi, wah ini keranjang telurnya ini udah kayaknya udah mau goncang, ada goncangan nih gitu kan, pindahin, pindahin ke yang lebih aman gitu deh. Oh, I see. Itu tuh gambaran besarnya teman Heeh. motion ya. Sayangnya kita nggak banyak yang masih jadi peternak ya. Ini penting nih untuk kita tahu nih. Jadi portfolio tuh memang memang segitu berperannya ya, Mbak Jum, ya, bisa Hmm, dibilang untuk hmm. para investor juga gitu ya? Iya, dia tahu nggak ada jurnal di investasi, udah agak lama sih ya, Mhm mhm. penempatan aset alokasi. Jadi ya yang tadi tuh ya, yang kalau tradisional tuh tiga itu, saham, Yes. obligasi sama pasar uang reksadana, Mhm mhm. itu bisa menentukan 93% return portofolio secara keseluruhan kita investasi kita itu. Gede Oh, banget gitu. Heeh. wow wow Jadi wow. jadi bisa sangat sangat apa ya? Sangat sangat penting sebenarnya gitu. Cuman orang mungkin I nggak see I sadar see. ya gitu. Benar. Nah, masalah itu sering-sering aku dengar tuh gini, Mbak Jum, kayak, "Wah, portfolio gua kebakar nih," ya Hmm, kan, merah hmm. semua. Itu tuh maksudnya gimana sih, Mbak Jum? Oke. eh Gini, kalau kita misalnya masuk ke portofolio saham ya, Heeh. portofolio saham itu artinya kita nih punya ya, artinya kita punya kalau di buku tabungan ya mungkin kita punya ininya apa aja ya, punya Track punya record-nya kali ya? rekodnya, bukan Heeh. rekodnya juga yang kita hold itu apa, yang kita Oh, I pegang ini see. apa. Heeh. Heeh heeh. Saham apa aja yang masih kita punya gitu kan. Nah, Yes. kan gaya investor ada macam-macam nih. Kalau Mhm. investornya harian ya gimana mau kebakar, orang tiap hari udah likuidasi langsung dijual lagi ya. Nah, kalau kalau investornya swing dan agak lama gitu kan, itu Mhm. kan akan dia hold terus ya. Nah, eh, itu juga dibutuhkan untuk istilahnya apa ya? Mendiferensiasi di mana kita menempatkan sahamnya. Jadi Oke. di stok itu tadi kita bisa ada subnya lagi. Ya, Mhm misalnya mhm. kita memilih sektor-sektor misalnya. Kita pilih sektor yang jangan sama gitu kan. Misalnya biasanya tuh naiknya tuh barengan, Mhm turunnya mhm pun mhm. barengan biasanya ya. Oh. Kayak misalnya tambang, Heeh heeh. bank gitu kan. Terus sawit kemarin tuh naiknya bareng-bareng. Seperti Yes. terus lagi COVID kemarin kan health gitu. Kesehatan tuh Nah, naik ya. Heeh heeh. heeh. Nah, tapi kita jangan greedy masuk di satu, oh lagi naik semua cemplung semua gitu kan. Kalau mau diferensiasi di beberapa sektor yang Mhm mhm. istilahnya yang juaranya lah gitu, Yes. ya kan? Oh, I see. Itu dia tuh, dapat insight menarik hari ini nih teman motion gitu ya. Tapi, misalnya yang dengerin kita sekarang adalah investor newbie yang baru terjun ke Hmm, dunia saham dan lain-lain. Yang bisa hmm. dilakuin pertama tuh apa sih, Mbak Jum, untuk, terkait dalam membuat portfolio yang tepat juga gitu ya? Apa gimana tuh? Mungkin Mbak Jum ada tips and triknya? Oke. Untuk investor ini biasanya kalau untuk menentukan portofolionya itu kan nanti kita akan membagi, katakanlah yang tadi tiga komponen tadi ya. Mhm. Kita mau masuk di saham berapa, mau di ori berapa, mau di Yes. deposito berapa misalnya gitu Heeh kan. heeh. Itu biasanya persentase kan. Nah ini tergantung dari profil risiko kita. Kita ini berani Oke. misalnya udah deh masih muda ini cemplungin aja di saham gitu kan. Apa namanya, resikonya memang tinggi tapi kan punya ini, punya apa namanya, peluang untuk naik tinggi. Mhm Ya mhm. kalau dimasukin di deposito kan sekarang cuman berapa ya?
paling 3,5 ya. Ya, 3,5 itu persen. belum dipotong pajak. Yes. Kak, ya mungkin kalau ngelihat ada beberapa saham yang naiknya tinggi sampai puluhan persen, ratusan persen ya, wah ngapain nongkrong di situ ya gitu kan, mending sini ya gitu kan. Tapi kita harus balancing itu gitu kan. Oke. Jadi kita misalnya saham kita pasang biasanya profil resikonya itu kan bisa kita bagi 3 ya. Yes. Agresif, moderate, sama konservatif. Mhm, mhm. Oke. Nah, yang agresif mungkin kita biasanya ada yang memberikan patokan gini, 100 dikurangin umur kita, kan. Kalau Oh, misalnya jadi misalnya kalau di saham ya, mungkin itu yang agresif ya. Jadi misalnya umurnya 25 gitu kan, jadi 75% di saham gitu. Nah, oh, sisanya dibagi-bagi gitu ada obligasi, ada ini. Total jadi kita nggak 100. nyemplung Heeh, 100% di situ setuju. gitu. Karena mungkin, Mhm, kesalahan ya aku nggak bisa bilang kesalahan tapi mhm, suka terjadi kecerobohan dari anak-anak muda ya kan untuk taruh di ya udah ditaruh di satu basket-nya aja nih, padahal lebih baik mhm, untuk didiferensiasi seperti yang Mbak Jum juga bilang. Tapi nih Mbak, mhm, aku tuh baca mhm, dari Corporate Finance Institute yang bilang mhm, ada 3 portfolio saham yang biasanya dimilikin seorang investor. Nah, boleh nggak tuh mhm, dijelasin? Kalau tadi kan Mbak Jum udah bilang 3 portfolionya yang modelan obligasi, yang mhm, saham, tapi ternyata ada mhm, 3 portfolio saham iya, juga nih. Tipenya apa aja sih, Mbak ya. Jum? Kan ada growth, ada Mhm, income, sama value ya. Kalau mhm. growth itu lebih ke ini kan style-nya investor juga, mau masuk di saham itu, mencari saham yang seperti apa gitu kan. Oke. Kalau saham yang growth itu saham yang lebih yang pasti yang tumbuhnya tinggi gitu. Yang Mmm, dicari itu ya itu seperti itu, yang tumbuhnya tinggi, terlepas apakah dia sudah mencetak laba apa belum, oke. terlepas dia mau digugat likuidasi apa enggak gitu kan. Kalau kalau investornya, konservatif ya pasti nggak mau ya, "Oh ini perusahaan udah mau bangkrut kenapa saya beli?" Gitu kan. Yes. Tapi untuk growth ya mungkin yang penting kan, dia tumbuh gitu kan, Mhm, mhm. eee, udah dia nentukan kira-kira target, dapat berapa langsung keluar gitu. Oke. Biasanya kalau yang growth begitu ya. Jadi dia Heeh, nggak nahan bertahun-tahun lama gitu enggak, tapi oke. dia biasanya menentukan target. Target kira-kira masuk di saham ini dapat berapa, gitu kan, Mmm, target mhm, berapa, terus dia kasih target cut loss juga berapa. Istilahnya kalau misalnya karena dia volatile, kalau saham growth itu biasanya sangat cepat turun naik, oke. biasanya dia kasih target, dia akan gain berapa di situ, akan untung berapa di situ atau, dan bukan atau, akan cut loss di berapa. Kalau misalnya Oh, dia masuk tiba-tiba harga sahamnya turun, dia udah siapin, oh kalau udah lewat dari misalnya katakanlah 10% gitu, ya udah yes. tinggalkan gitu. Nah, Oke, itu juga mungkin yang jadi pelajaran Adit ya, bahwa iya, investor itu nggak harus terus-menerus untung. benar. Investor apapun, nah ini juga yang menjadi kunci kenapa harus ada diversifikasi, karena nggak pernah ada orang yang konsisten untung gitu, nggak ada, nggak Yes. pernah ada. Cuman Jadi Ari doang ya, Mbak Jum ya, Ari untung ya? hari untung ya. Se 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 sejago-jagonya itu, ya dia pasti ada ruginya dan itu Ruginya. ruginya dia tapi dia manage gitu. Makanya Itu itu yang ada cut penting tuh. loss itu. Ya itu. Oh, I see. Berarti bisa dibilang kalau portfolio itu sebagai salah satu cara, reminder juga untuk kita, "Oke, ini kita harus cut loss di sini nih, nggak boleh lupa nih." Karena kan kadang Betul. ketika di bawah, "Ah, ini mah masih bisa naik lagi nih, masih bisa naik." Ternyata malah Nah, turun ya turun turun, tadi gitu kali ya ya? tadinya maunya, masuk pagi pulang, keluar sore, terus ternyata rugi, terusin aja deh mungkin mungkin besok naik, besok turun lagi, minggu depan mungkin gitu kan, terus aja ditanya. Karena itu secara psikologi ada itu, psikologi di Oke, behavioral finance ya. Jadi memang, yes, eee, investor atau orang itu cenderung nggak mau ketahuan dia salah gitu. Nggak maksudnya yes, setuju, nggak mau salah gitu. Jadi ya benar. akan dia hold terus, "Ini saya yakin naik," tahan aja terus kayak gitu. Itu Iya ya sorry, itu itu yang growth ya, iya Adit, benar, itu heeh, yang growth. Yang income itu biasanya
dia menempatkan investasinya itu sengaja untuk bisa dapat income Oke. monthly gitu, tambahan income-nya dia ya. Mhm Jadi dia mhm. siapin untuk tambahan income-nya dia. Terus kalau yang value stock itu lebih ke dia mencari saham yang memang kalau ini effort-nya agak banyak ini pasti. Mhm mhm. Dia harus riset banyak ya untuk mencari saham yang lagi under value, yang Oh, harganya lagi dijual diskon lah gitu kan oke gampangnya oke. ya. Heeh heeh. Oh, itu dia berarti 3 tipe portfolio saham ya, Mbak Jum ya? Mhm. Ada growth, ada yang income, satu lagi ada yang under value ya? Ada yang value 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 tuh, value. teman Mhm, motion. Jadi makin mhm, kegambar kan pasti setelah dengerin podcast kita kali ini. Ini last but not least Mbak Jum, ada nggak tips and mhm. trick yang bisa dikasih untuk teman motion yang lagi dengerin sekarang, kira-kira mungkin langkah-langkahnya dalam membangun portfolio atau anything yang bisa Mbak Jum kasih buat teman motion? Mmm, mungkin kalau kita mulai masuk mungkin takut ya untuk Mhm mhm. begitu masuk taunya itu sering juga sih orang masuk pas lagi di atas karena kan ngikut Yes. orang itu ya. Oh temennya masuk di saham untung Wah, gede, heeh temennya heeh. masuk di ini untung gede. Begitu masuk ternyata pasar lagi ada di atas, dia masuk, sahamnya tuh ini pasarnya turun gitu kan. Nah, Yes, untuk investor ya itu resiko yang harus kita pelajari ya. Jadi jangan 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 takut untuk salah, jangan takut untuk rugi, yang penting kita belajar gitu, bahwa benar hal-hal seperti itu memang, bisa terjadi dan ya harus kita selalu riset, duduk, evaluasi terus benar. gitu. Setuju ya, dan dengan portfolio itulah nanti pada akhirnya kita bisa makin, terus berkembang jadi lebih baik ya, Mbak Jum ya? Betul betul. Wow, itu dia teman motion ya, sekian podcast cuan kali ini. Thank you banget Mbak Jum, udah berbagi insight tentang portfolio di dunia saham dan investasi lainnya ya, Mbak ya. Oke. Yes, teman motion jangan lupa ya untuk follow terus @medio by KG Media dan @motion975 FM plus @kontanews. Atau kalau kamu misalnya punya saran, boleh dong kirim ke email podcast@kgmedia.id. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast cuan di Spotify untuk dapetin inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. See you on the next episode, teman motion. Thank you ya Mbak Jum ya. Bye-bye. Bye.